Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah malam ini kita sama-sama dapat kembali hadir di ta'lim kita. Dan malam ini kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada babul khauf. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan dalam isi khutbahnya kata Anas, aku belum pernah dengar seperti khutbah itu. Apa ungkapan beliau saat berkhutbah? Lau ta'lamuna ma a'lam. Jika seandainya kamu bisa mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi. Jika kamu bisa ketahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pasti kamu sedikit tertawa, lebih banyak menangis. Dan Nabi begitu. Kalau kamu bisa tahu apa yang aku tahu, pasti kamu lebih banyak menangis daripada ketawa. Baghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Tatkala mendengar ungkapan Rasulullah seperti itu, para sahabat semuanya menutup muka dengan sorbannya. Semua mukanya ditutup dengan sorban, yang terdengar hanya suara sesegukan, ya, kesedihan yang sangat mendalam. Nangis ditahan, itu sesegukan. Wa bi riwayatin, dalam riwayat lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un wa khataba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya sambil berkhutbah. Faqala, beliau bersabda, urida alayya al-jannatu wan nar falam araka al-yawm bil khairi wasyarr. Aku diperlihatkan oleh Allah tentang masalah surga dan neraka. Aku nggak bisa ingat, nggak bisa lihat tentang keburukan dan kebaikan yang aku lakukan. Kenapa? Saking dahsyatnya. Hubungannya apa?
Nabi nggak bisa mengingat tentang kebaikan dan keburukannya. Maksudnya mau dikatakan kebaikan, kebaikan apa yang beliau bisa bayar untuk menempati surga yang sebegitu indahnya? Keburukan, keburukan apa yang terkecil yang dilakukan, tapi neraka begitu panasnya. Keburukan yang terkecil apa? Nggak bisa ingat. Neraka begitu panasnya, apalagi keburukan yang besar. Lalu Nabi berkhutbah seperti itu. Kembali diulangi. Walau ta'lamuna ma a'lamu. Dan jika seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pasti kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu. Belum pernah terjadi kondisi sahabat pada saat itu seperti hari-hari lain. Berarti saat itu dahsyat kondisi dan situasi sahabat tatkala mendengar khutbah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghattu ru'usahum wa lahum khanir. Semua menutup mukanya dengan sorban yang ada suara sesegukan tangisan. Karena sini khanin diartikan al-buka ma'al ghunnah. Nangis tapi ada suara, ketutup sorban. Wa intisyaqis saut minal anfi, hanya terdengar suara. Kalau orang kata Betawi kata ngeriang dari hidung keluar suaranya. Sekarang nggak usah apa-apa contoh kecilnya. Kan waktu Nabi jalan-jalan di Madinah, Rasulullah kan kalau jalan selalu bersama sahabat, nggak sendiri, selalu diikuti oleh sahabat. Tadinya sahabat di belakang, Nabi di depan. Setelah turun ayat innallaha ya'simuka minan nas, sungguhnya Allah telah melindungi engkau ya Muhammad dari gangguan manusia. Akhirnya Nabi nggak boleh di belakang ada orang. Jadi sahabat duluan yang jalan di depan, di belakang sahabat Nabi, di belakang Nabi kosong. Sahabat ada yang tanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Apa ungkapan Nabi? Khalli khalfi lil malaikah, biarkan belakangku untuk para malaikat. Jadi pas pampresnya malaikat di belakang Nabi. Juga sejak itu Rasulullah ngawal jenazah, jenazahnya duluan jalan, baru Nabi. Dulu Nabi dulu, belakangnya jenazah. Kenapa? Allah udah lindungin dari gangguan manusia, maka sejak itu Nabi nggak dikawal lagi, nggak dijaga lagi. Justru sahabat jalannya lebih dulu depanan. Nah waktu jalan di pekuburan Madinah, bukan Baqi ya, salah satu pekuburan di kota Madinah. Tiba-tiba kan keledai yang ditunggangi oleh Nabi meringkik, mundur, kakinya naik ke atas, nyaris katanya Nabi jatuh karena keledainya diri. Nabi turun,
Turun Nabi langsung potong pelepah korma, potong 2, tancepin di kuburan. Sahabat nggak tahu. Nah itu makanya Nabi katakan, lau ta'lamuna ma a'lamu. Jika kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian lebih banyak nangis daripada tertawa. Bukti kan pada nggak ada tahu. Nabi tahu, Nabi dengar. Kayak tancepin pelepah. Sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah? Nabi jawab, keledaiku tadi takut. Kan azab kubur Allah perdengarkan untuk binatang, tapi tidak diperdengarkan untuk manusia dan jin. Binatang dengar. Makanya di kuburan keluarga tuh Gang Ropal ada tukang bersihin ya, tiap Jumat dia ada di situ kan, ngarit dari pagi sampai sore di situ. Saya tanya, ini banyak ayam. Iya tuh ayam tetangga pada main di sini. Ente suka dengar nggak tahu-tahu ayam lari? Iya suka begitu, tahu-tahu ayam lari aja gitu. Kayak ada yang nguber pada lari. Itu ngapa tuh San? Oh gitu. Ayam dengar. Di kuburan ada yang diazab. Ayam dengar. Makanya dia lari, dia takut. Orang nggak dengar. Ente dengar nggak? Nggak tahu apa-apa. Nah itu Nabi kasih tahu. Ini 2 kuburan lagi diapain? Lagi diazab oleh Allah. Bukan atas dasar dosa besar, tapi masalah kecil jadi besar. Yang satu lagi disiksa oleh malaikat, kata Nabi, sebab apa? La yastanzih min baulihi. Kencingnya nggak tiris, ceboknya nggak bener. Sebab itu doang tuh diazab. Makanya jangan suka kencing di jalanan. Kalau nggak kebelet banget, jangan kencing di jalanan. Ceboknya centil. Kalau nggak usapin daun. Oh ada ular bulunya. Ya. Ntar lupa. Celananya dipakai sholat. Ya. Padahal udah kena apa? Najis kencing. Entuh diazab di situ. Yang satu lagi diazab ngapain? Sering ngirim berita hoax. Wah. Sering ngadu ini ngadu itu. Jelekin orang sebagainya. Itu Nabi dengar, manusia yang lain nggak dengar, ya. Itu salah satu contohnya. Nah kemudian sahabat tanya, apa hubungannya dengan pelepah korma? Nabi jelaskan, pelepah korma ini selama masih basah, dia masih bertasbih. Selama masih basah dia bertasbih. Tasbihnya pelepah korma atau tasbihnya pohon meringankan azab kubur. Makanya ada yang nanya tuh kalau ziarah kubur cuman bawa bunga doang, ya. Taburin bunga kuburan. Bermanfaat gak? Bermanfaat. Cuma sebentar. Jam 9 sampai jam 11. Jam 12 udah kering tuh kembang. Ya. Udah kering, layu, nggak bermanfaat lagi, masih seger. Ada manfaatnya sedikit. Yang lebih bagus manfaatnya apa? Ya doa, zikir, dibaca Quran.
Kan ada orang naik ziarah kubur tuh, cuman nongkrong, naruhin kembang, pulang. Emang rezeki tukang kembang? Itu diantaranya. Kayaknya Nabi dengar, ya. Dikasih lihat neraka, kasih lihat surga. Karena Nabi katakan uridat, bukan hanya dalam bentuk ngimpi, loh ini yang jelas banget Nabi diperlihatkan saat beliau Mi'raj. Nanti Isra Mi'raj banyak ceramah Isra Mi'raj itu akan dibahas. Karena Nabi dikasih lihat surga dan neraka. Neraka aja dapat berita Nabi mau kunjungan, mati. Kayak Nabi bingung, mana neraka gitu. Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk memberitahukan kepada Malik, penjaga neraka, hidupkan lagi neraka itu. Hidup. Nabi nyaksiin atas izin Allah. Ya Nabi nggak kena hawa panasnya, nggak kena kayak Nabi Ibrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seolah-olah seperti Nabi ngelihat neraka asli, tapi nggak tadi kayak ngelihat di TV gitu, nggak kepanasan. Itu macam-macam Nabi lihat. Kalau surga sih nggak usah diceritain dah, emang enak. Neraka nih, ada orang perempuan digantung pakai rambutnya. Rambutnya buat gantungan, diikat gantung. Badannya nggak ditutupin oleh sehelai benang pun, kata Nabi. Bugil. Sementara dari ujung kaki sampai ke kepalanya merembet. Apaan? Kalajengking dan ular. Ngegigitin kulitnya. Darah netes. Dia hanya ngelinjang. Nabi nangis, tanya Jibril, itu siapa? Itu umatmu, orang perempuan. Pertama, nggak pernah pakai kerudungan, makanya diikat pakai rambutnya. Pesenin nih pada ini, anaknya, bininya, yang kemana-mana nggak pakai kerudungan, ngeriam. Kita lakinya tanggung jawab. Tanggung jawab. Sebelum diperiksa dia, paling dulu lakinya diperiksa. Ditanya, kenapa bini nggak kayak kerudungan, diem aja? Kenapa nggak ditegur? Mau jawab apa? Tapi ada jawaban. Jawabannya jawaban lucu. Apa katanya? Biar nggak pakai kerudungan, katanya penting di sini Sad. Oh, di sini. Di sini di mana? Maksudnya hatinya. Penting di hati. Kamu bisa lihat hati lo. Bakal apaan pakai kerudungan, hatinya rusak. Rupanya dia lebih rusak lagi hatinya. Itu alasan dari orang-orang yang berbau munafik. Mana bisa hati bersih dengan dia nggak pakai melaksanakan syariatnya Allah. Ada yang udah jawab kayak begitu. Nah terus badannya digigitin ular, kenapa? Kata Jibril, dia nggak pernah mandi junub.
nggak pernah mandi head, mandi hadas. Situ dibahas, masa iya orang Islam nggak mandi junub, masa iya orang Islam nggak mandi head. Maksudnya dia mandi, mandinya nggak bener, nggak ngerti air mustakmal, gimana kaifiatul ghusli, cara mandi yang benar, airnya tuh. Ada orang laki kasih daging senampan, sebelah rendang enak banget bumbunya, baunya wangi banget rendang, sebelah lagi daging yang busuk bangke, udah banyak belatungnya, tapi dimakan yang ini, yang sebelah kiri yang dimakan, yang banyak belatungnya. Nabi tanya lagi, aneh banget ini orang, yang enak dia nggak makan, yang busuk dia makan. Siapa itu Jibril? Juga umatmu. Makan apa? Ada bini yang halal, tapi dicari yang haram, di ngompreng. Itu aja tuh yang dikasih lihat. Kalau yang lain-lain banyak banget. Neraka. Wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaim ibnu Amir ar-rawi anil Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amma sabatal ardi amil mil ladzi tuktahalu bihi al-ain bayakunun nasu ala qadri a'malihim bil araq faminhum man yakunu ila ka'bayh wa minhum man yakunu ila rukbatayh wa minhum man yakunu ila haqwayh wa minhum man yuljimuhu al-uraqu iljaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fayhi rawahu Muslim. Kata Miqdad, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti yaumul hisab matahari mendekat, antara manusia dengan matahari jaraknya kira-kira 1 mil. 1 mil itu banyakkan kilometer. Kalau 1 kilometer 1000 meter jaraknya. Tapi kata Sulaim bin Amir dari Miqdad, demi Allah, aku nggak tahu apa yang dimaksud dengan al-mil. Apakah jarak mil itu yang ada di dunia 1 mil, 1 kilometer kurang sedikit, atau mil itu jarak antara mata kanan dan mata kiri, alis.
Tapi kan dalam riwayat lain dikatakan nahwa shibrin, antara matahari dan kepala sejengkal jaraknya. Sekarang aja jutaan kilometer masih neduh kita, keringetan kayak payung lagi. Jadi pohon yang rindang, ngaling di rumah dan sebagainya, saking panasnya itu jutaan kilometer. Kalau Anda kata mil, ya kira-kira 1 kilometer. Berapa jaraknya 1 kilo sih? Berapa panasnya matahari? Maka kata Nabi, nanti manusia di padang mahsyar keringatnya menurut kadar amalnya. Menurut kadar amalnya. Di antara mereka ada yang terendam kakinya, terendam keringat sampai mata kaki. Semata kaki doangan, rendam air keringat. Berapa lama? Wallahu alam. Satu orang aja diperiksakan 500 tahun. Meriksa satu orang. Dia diri ngerobok air keringat. Makanya kita banjir pada bisa kan. Ya, nggak lama kan. Tadi 3 jam bisa kan. Cuman 3 gelombang. Ya. Bagus bisakan di kaki, kalau bisakan di selangkangan ribet banget. Ada yang ngerobok semata kaki, tenggelam di lautan keringat. Wa minhum man yakunu lila rukbatayh. Yang sampai lutut. Ya. Di antara mereka ada juga yang sampai mana? Gini. Di antara mereka ada yang sampai di mana? Yakunu ila hakwai. Di atas bibir, bawah hidung. Ratusan tahun kerendam begitu. Keringat. Cuma kadar amalnya ada yang sama sekali tidak terkena, berarti sudah disekat kekuasaan Allah. Dan sekatan Allah ini bisa pisah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang sudah mendapat ampunan dari Allah, ini nggak terendam biasa. Tapi sebelahnya terendam kayak di dalam akuarium. Gila dia mengatakan, ya nggak sampai mulutnya, mengapa? Lehernya panjang, kayak jerapah. Siapa? Orang yang suka manggil orang sholat, muazin. Di azan manggilin orang sholat. Ikhlas. Nggak kena dia, kelewatan, leher panjang. Ya. Siapa lagi? Orang yang kerjanya mundar-mandir ke masjid. Ngapain mundar-mandir ke masjid? Maksudnya sholat 5 waktu.
Ada mondar mandir ke masjid lagi banjir doang. Banjir mondar mandir ke masjid. Udah nggak banjir, ada mana itu orang? Tapi masih bagus ada banjir. Itu jadi ke masjid. Ijal yang tahu dah. Dia yang masak. Dalam hadis berikut Abu Hurairah meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Muttafaqun alaih. Manusia di hari kiamat berenang di lautan keringat yang dalamnya 70 hasta. Kalau 1 hasta setengah meter, berarti kurang lebih 35 meter dalamnya. Itu air keringat 35 meter dalamnya. Berarti tenggelamlah manusia. Tapi ingat, qadru a'malihim, kadar amalnya. Yang jelas dalamnya itu 35 meter. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Dia digenangi oleh air paling ringan banget sampai apa? Tenggelam kupingnya. Makanya kalau kita sering-sering ingat yang kayak begitu, nggak berani kita ninggalin kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Karena dijelaskan inna awwala ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Karena nanti pertama hamba-hamba Allah ini diperiksa urusan sholatnya. Idza saluhat, kalau urusan sholatnya benar, saluhat sairu amali, yang lain akan ngikut. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu dapat mencegah si pelaku sholat dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin ada yang nanya, dia sholat juga, kerjaan yang keji dikerjain juga, nembak orang, tanya Islam, agamanya Islam, bunuh orang, agamanya Islam. Kan dia sholat, kok begitu? Gampang jawabannya. Kenapa? Sholatnya belum membawa hasil. Bahasa kasarnya apa? Sholatnya ditolak, nggak diterima. Kok bisa begitu? Ya, sholat kan ada rukunnya, ada syaratnya. Kan ada orang lagi berdoa, khusyuk banget doanya, nangis sampai basah bajunya, gamisnya.
Tapi Rasulullah nyaksiin. Rasulullah tersenyum. Dia berdoa, dia khusyuk, dia nangis, kata Nabi. Anna yustajab. Gimana doanya diterima oleh Allah, katanya. Biar dinangis begitu, nggak mau diterima. Kenapa? Nah kalau udah sholat doanya nggak diterima, sholatnya juga nggak diterima. Nabi jawab, makaluhu haramun. Dia makan, kalau nggak makanannya yang haram, dibeli dari uang yang haram. Nih. Wa mashrabuhu haramun. Dia minum, beli minuman dari uang yang haram, atau minuman yang diharamin. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dipakai buat sholat, pakaian dipakai buat ibadah, dari apa? Dari uang haram, uang korupsi, ya. Nah itu bisa ibadahnya ditolak. Apalagi di daftarnya masuknya, ini jadi tentara, jadi polisi dan sebagainya, di daftarnya pakai nyogok. Hasil gaji yang diterima itu udah hasil sogokan tadi kan, dia bisa dapat gaji dan sebagainya, itu semuanya haram. Makanya hati-hati, nggak usah pakai nyogok-nyogok mau masuk kerja dan sebagainya. Bagi orang yang tipis imannya, ngomongnya gampang. Sekarang emang udah begitu, Ustaz, emang udah begitu. Nggak pakai begitu nggak bisa. Itu berarti dia sudah melecehkan Allah. Udah menepis tentang kuasaan Allah. Menerima tentang masalah apaan? Riswah, sogokan. Harus disogok. Kan sekarang udah pada begitu kan? Nauzubillah. Makanya di Islam juga tembak orang, matiin orang. Man qatala nafsan bighairi nafsin maka nama qatala nasa jami'ah. Nauzubillah. Membunuh orang dengan sengaja, bukan lantaran melaksanakan kisos. Hukumnya apa? Sama di membunuh semua manusia dosanya. Makanya yang paling berat sekarang nih dosa siapa? Qabil, anaknya Nabi Adam. Dia manusia pertama yang membunuh. Bila terjadi pembunuhan, dia selalu dapat bonus. Qabil. Kenapa? Karena syariat Nabi Adam pada saat itu udah ada larangan membunuh. Dosanya besar. Ya. Baik. Wallahu alam. Ada pengumuman nggak, remaja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa fahma mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.